Oke, nama gue Ari Perkasa, bidang usahanya ini bergerak di bidang otomotif. Modifikasi roda 2 dan nama usahanya adalah Street Art Custom. Sebenarnya kita juga bisa nerima perbaikan helikopter, terus kemudian pesawat, Sukhoi juga kita bisa kemarin menerima ya. Cuman tempatnya nggak muat. Street Art ini terbentuk di 1 Maret 2013, tepatnya over 10 years ago. Awalnya ini adalah bisnis sampingan lah. Waktu gue kerja gue bikin bisnis sampingan buat ngedukung hobi main motor. Terus kemudian keterusan ada cuannya and why not gitu. Kita terusin terus gue kembangin sampai dengan sekarang yang gak berasa udah lebih dari 10 tahun. Waktu itu kerjanya masih jadi budak korporat ya kita ya. Jadi bisa bilang 9 to 5 di pekerjaan gue senior produser di salah satu TV swasta nasional. Jawabannya sih simple, seperti kebanyakan orang pada umumnya ya pengen hidup yang lebih bisa gue atur sendiri ketimbang gue mengikuti peraturan yang memang ada di perusahaan. Kalau kata motivator sekarang apa tuh? Dia bilang, hiduplah sesuai dengan passion Anda gitu. Pret, to be honest, sebelum bisnis ini gue jalanin, gue juga ada beberapa bisnis yang lain yang misalnya dulu gue sempat punya warnet ya. Terus gue juga bikin casing buat alat musik. Casing alat musik, gitar, drum, dan segala macam. Terus kemudian gue juga bisnis konvensional, yaitu sempat gue bikin peternakan lele waktu itu. Enggak ada yang berhasil, karena memang gue gak mendalami. Karena memang gue gak yang expert atau tahu di bidang itu. Sedangkan kalau di motor, memang dari kelas 2 SMP, gue udah main motor. Sehingga membuat ya pekerjaan ini jauh lebih mudah. Kalau buat gue ya, tapi mungkin buat orang lain ada usaha-usaha yang di atas kertas bisa dijalani tanpa harus mengetahui sampai dalam mungkin bisa. Tapi kalau buat gue segala sesuatunya ya memang harus gue suka dulu. Intinya sih bisa yang gue gak suka, tapi menjalaninya jauh lebih berat. Gue agak sedikit lupa karena modal itu gak langsung ngegabruk di depan. Jadi awalnya cuma pakai duit seadanya, gue sewa tempat, 3,5 kali 5 meter kalau gak salah waktu itu bengkelnya kecil di belakang. Beli alat sederhana, nambah lagi alat, nambah lagi. Jadi kalau diakumulasi mungkin itu sekitar 50 juta. Mungkin. Ya karena waktu itu skala bisnisnya memang belum sebesar saat ini. Semua bisnis tantangan terberatnya menurut gua adalah manpower and marketing. Udah cuma 2 itu doang. Ketika kita bisa handle manpower, ketika kita bisa memarketing, kayaknya itu akan mix deh. Omset akan datang dengan sendirinya. Kalau terjatuh sih pernah di tahun 2015. Jadi pada waktu itu kan gue seperti kata gue tadi, kalau bisnis ini gue awali dari hobi dan bisnis sampingan ketika gue masih bekerja di salah satu TV swasta. Nah pada waktu itu kan gue masih punya income yang stabil. Nah ketika bisnis ini mau berapapun omset, ada untung, mau besar mau kecil, buat gue cuman sekedar pemasukan tambahan. Tapi ketika gue memutuskan resign, berarti kan gue 100% hidup gue mengandalkan dari bisnis ini. Nah itu gue gak siap. Nah itu bener-bener babak belur sih sebenarnya. 2 bulan setelah resign, gue kerja lagi. Bekerja sekitar 5 bulanan. 5 bulanan ngumpulin duit, tanda kutip, kerja ngumpulin duit lagi, nambahin tabungan, terus menstabilkan hidup karena gue harus membiayai keluarga lah ya. Ya dari situ gue juga belajarin buku-buku lah mengenai gimana sih cara bisnis gitu. Karena waktu itu bener-bener gue gak ngerti. Bener-bener ya udah jalanin bisnis, jalanin aja. Gak ngerti itu marketing bagaimana, terus manpower tuh bagaimana, sistem dalam bisnis itu harusnya dibikinnya seperti apa. Ya, belum tahu. Nah, di situ titik terjatuhnya dan growth-nya itu di
2016 kalau nggak salah. Sebelum itu udah mulai tapi titik wah udah tenang itu di Agustus. Sempet sih keganggu gara-gara kita COVID kan. Pertama kali lagi di Depok. Depok tuh semuanya. COVID, babi ngepet, apalagi you name it. Dan I'm proud of being a Depok. Enggak ya, kalau kontra terhadap bisnis apa yang gue lakukan enggak. Cuman memang ada sedikit kekecewaan ya dari almarhum bokap waktu gue memutuskan resign. Ada lah, gue lihat walaupun dia nggak ngucap gitu, tapi gue tahu dia itu ada sedikit kecewaan. Lu udah gue masukin sekolah, kuliah, terus lu udah enak hidup lu, udah punya jabatan, karyawan tetap, asuransi anak istri gitu ya, ada dana pera segala macem. Hal ini harus gue tinggalin bukan? Nah, kenapa lu memilih itu? Tapi gue berhasil prove it sih. Di 2016, 17, 18, bahkan di 2018 gue buka cabang street art itu di Bali. Baru stop di pandemi. Gue gak pernah membuat ini adalah titik tertinggi. Karena ketika titik tertinggi berarti itu udah mulai decline. Jadi menurut gue bisa kita tinggiin lagi. Memang kalau bisa dibilang gak pernah rasa puas, ya manusia gak pernah puas. Bersyukur iya, tapi gak puas. Ya makanya di bulan 6, bulan lalu, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, tanggal 1, itu gue bikin bengkel baru lagi namanya Art and Speed. Yang berfokus pada Matic. Karena gue gak menyentuh segmen Matic selama hampir 10 tahun. Dan sekarang gue main segmen Matic. Dan dalam kurun waktu hampir 6 bulan, secara balance sheet gitu, udah bagus. Dan masih berpikir untuk next year, apa lagi harus dibikin. Kalau ada yang kurang biar Membanggakan ya karena satu, berapa puluh orang yang gantungan hidupnya di sini. Buat gue itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Tapi beban. Buat gue menjadi entrepreneur muda, walaupun masih levelnya UMKM ya. Tapi buat gue itu sebuah achievement yang berbeda. Karena dalam sejarah keluarga besar gue, gak ada yang menjadi entrepreneur. Mereka itu adalah para bekerja. Walaupun jabatannya pada tinggi tetap aja, mereka kan tetap pekerja. Nah, gue satu-satunya the one and only breakthrough ke keluarga untuk menjadi entrepreneur. Gak ada treat khusus ya. Buat gue gak ada treat khusus. Karena balik lagi, mau lu bikin suasana kerja kekeluargaan seperti apa, mau segaji sebesar apa. Kalau emang bangsat dari dalam orangnya ya susah. Karena berapa kali gue punya karyawan, ya nggak banyak sih, tapi memang mentalnya maling ya maling aja. Udah susah, ada 3 kali apa ya? 2 kali gitu gue lupa. Udah susah kalau udah kayak gitu. 3. Mereka ya apa ya, godaan setan lah. Nggak mampu menahan godaan untuk menjadi maling gitu. Mau instan lah, nggak mau mengikuti aturan main, agak susah. Ya udah hukum yang bergerak, udah urus. soalnya ini dari Boran juga kan. Street art itu adalah sebuah kesenian. Bukan cuma sekedar motor. Faktor ketokohan itu penting. Makanya memang ada plus dan minus. One day ketika gue udah nggak ada, mungkin street art juga nggak ada. Makanya gue berpikir itu, sehingga gue bikin Art and Speed. Ini adalah bisnis. Street art itu masih ada unsur keseniannya. Jadi ketika kita modif motor, apa sih? Semuanya juga sama. Lampunya mungkin sama. Di marketplace ada. Bannya ada. Pengecetan semua sama. Tapi guanya yang nggak ada. Ini yang menjadi pembeda dengan bengkel-bengkel yang lain yang nggak punya ketokohan. Kalau kita ngelihat di ranah motor custom, itu ada sosok-sosok yang memang besar gitu. Kayak misalnya Om Bingki, gua, terus siapa lagi, you name it, Verolan, yang memang ketokohan. Jadi mereka nggak perlu ngapa-ngapain. Gitu. Ya memang orang udah tahu dia. Tinggal bagaimana mencetak omsetnya aja kan, maksudnya seberapa banyak omsetnya masuk. Tapi pembedanya itu. Memang gue pisahkan antara gue dengan bengkel. Bahwa gue adalah gue, bengkel adalah gue. Tapi orang tahu gue pemilik bengkel. Gue juga memanusiakan konten gue yang memang gue juga menggapai beberapa segmen-segmen. Dari mulai segmen Matic, segmen motor custom, segmen motor tua, vlogging segala macam. Gue bikin branding pribadi gue seperti itu.
Jadi gue membranding gue, street art membranding diri sendiri, art and speed membranding diri sendiri. UMKM itu standarisasinya adalah 5,6 miliar. Itu masih masuk dalam kategori UMKM. Berdasarkan memang pajaknya ya, 5,6 sekian itu masuk udah di atas UMKM. Rata-rata UMKM yang berjalan, yang mungkin kalian temui, itu rata-rata pasti omsetnya di atas 3 miliar. Gue pengen gedein lagi sih, itu kan ya hope Art and Speed bisa untuk membesarkan itu. Tapi kan Art and Speed beda lagi, beda bisnisnya lagi. Gitu. Kalau digabung ya mungkin lebih ya, tapi kalau per bisnisnya ya Art and Speed kan baru. Bikin bisnis itu bukan cuma sekedar keuntungan bulan ini berapa sih, tapi growth-nya seperti apa sih? Apakah gue udah mencicipi keuntungan yang bengkel gue yang baru? Tentu belum. Karena gue berpikir tahun depan gimana gue bikin cabang lagi. Jadi keuntungan gue putar terus. If one day it's getting bigger and I have feel enough, ya maybe I can retire. Street art tentu aja kita ngejual produk dan jasa. Street art itu punya 3 main bisnis. Yang pertama adalah SHC Motorcycle, yaitu jasa modifikasi. Kedua adalah SHC Product, ya sesuai dengan namanya produk-produk. Yang ketiga adalah SHC Painting. Itu kita juga menjual pengecatan bodi, sasis, airbrush, helm, velg, dan segala macam yang berkaitan dengan pengecatan. Nah kalau produk, memang ada 2 jenis produk yang kita punya dan kita jual. Yang pertama adalah handmade. Itu biasa kita bikin ya produk-produk handmade lah. Tanki, swing arm, terus stang tapi sekarang udah nggak di handmade, kita udah langsung produksi ke pabrik. Bracket yang memang bikinan anak-anak. Kemudian dikolaborasi ke painting untuk dicat tentunya kan. Kemudian kita jual. Kalau dari SHC Motorcycle seperti yang bisa dilihat di motor ini, ya kita benar-benar merubah total. Nah, SHC Product juga punya jasanya, yaitu kalau istilah anak-anak sekarang modif tipis-tipis. Jadi kayak datang ke sini cuman habisin duit 2 juta, 1,5 juta, 3 juta. Ganti ini sama ininya aja. Kalau SHC Motorcycle itu ganti total. Lu bisa nggak mengenali motor aslinya apa. Ditambah Art and Speed, dia berfokus pada performa motor. Nah, kita punya ada jasa Dynotest, satu-satunya jasa Dynotest di Depok. Alat pengukur power dari motor. Kita juga ada jasa remap, upgrade CVT, dan segala macam. Gue mungkin agak berbeda dengan para pebisnis lain yang lo temuin. Gue bukan seorang coach, gue bukan seorang motivator. Gak semua orang ditakdirkan untuk menjadi pebisnis. Tahu dulu, apakah diri lo memang ditakdirkan untuk menjadi pebisnis atau enggak. Nah pertanyaannya gimana cara tahu? Cobain. Kalau memang lo tidak nyaman, ingat kuncinya adalah tidak nyaman. Tidak nyaman, udah coba. Kalau coba gagal biasa. Tapi nyaman gak sih lo? Men-schedulekan diri lu sendiri, men-schedulekan orang lain, ya memang lu harus punya inisiatif. Kalau orang-orang yang nggak punya inisiatif untuk menjadi pebisnis sulit. Percuma lu gimana caranya dengan modal bisnis tanpa modal ini? Percuma ya. Lu mau ikut coach yang mana? Juga percuma. Bullshit buat gua. Apalagi kalau coach gua buat para coach, lu ngomongin bisnis tapi lu nggak punya bisnis. Gimana caranya? Lu nggak tahu apa yang terjadi di lapangan, lu belum pernah di demo sama karyawan, lu belum pernah karyawan lu mogok, atau lu belum pernah pecat orang. Kalau lu jadi HRD, lu bisa berlindung di balik jubah HRD lu kan. Ya, atasan yang udah tanda tangan, selesai. Gue yang mencat orang, bayangin, gue nggak bisa berlindung, berarti gue yang mencat dia. Dan beberapa orang gue pecat gitu kan. Pertama-tama menyakitkan, tapi lama-lama ketagihan. Street art custom akan seperti ini aja. Gak usah menjadi become bigger, karena target gue adalah pensiun. Dalam tanda kutip ya, tanda kutip. Maksudnya adalah, ya sudah, street art begitu aja. Nah yang naik ini adalah Art and Speed. Karena Art and Speed ini secara permainan bisnisnya, gue bisa buka cabang di mana-mana. Street art gak bisa, karena orangnya cuma ada di sini. Tapi kalau Art and Speed bisa. Jadi Art and Speed lah yang nanti menjadi mesin uang, sapi perahnya. Kayak gitu kurang lebih.